Saya sudah on-cam. Saya sudah on-cam. Halo, apakah bisa cek? Ya, terdengar, Bu. Oke. Ya, alhamdulillah kita bisa memulai ya. Jadi terima kasih yang sudah on cam, silahkan sudah aku absen, kita kembali ke mode hemat ya. Terima kasih yang sudah absen dengan on cam. Ini aku akan memberikan pada kalian materi yang di-share oleh Ibu Retno ya. Jadi kenapa kamu tak kasih materi ini? Karena kami yang ada di kampus yang reguler ini kami biasanya mengajar bertiga ya. Jadi bertiga, tidak hanya Bu Oki sendiri karena ini mata kuliah institusi. Tapi kemudian yang RPL ini diamanahkan untuk masing-masing jurusan sehingga kita mengajar masing-masing, tetapi materi yang diberikan tetap materi yang ada bersama di kampus supaya adil. Nah, ini adalah materi dari Bu Retno yang kemarin sudah mengajar dan aku kira aku share juga kepada kalian karena yang di sesi offline itu juga mendapatkan ini. Oke, next slide ya. Next slide. Nah, lanjut lagi aja. Nah, ini adalah memang semacam pengulangan ya, tetapi menurut aku karena kita bukan orang yang berada di sini atau bukan orang yang memang melulu belajar manajemen, kita tidak masalah untuk mengambil dari sisi yang lebih makro ya, bukan hanya manajemen proyek tapi manajemen saja. Jadi kalau di sini yang kita amati dari konsep kata-kata manajemen saja. Clue-nya adalah proses ya, clue-nya. Jadi manajemen itu adalah proses yang dikasih bold itu adalah clue-nya. Proses dalam merencanakan, kemudian mengorganizer, memimpin, dan mengendalikan. Nah, ini berarti ada rencana, organize itu ya semacam mengatur ya, kemudian memimpin dan mengendalikan. Siapa yang dikenai hal-hal tersebut? Yaitu anggota tim, yaitu adalah anggota tim itu berarti orang-orang yang bersepakat untuk melakukan
sesuatunya bersama-sama, serta sumber daya yang lain. Sumber daya yang lain itu bisa barang atau materi ya, yang digunakan untuk mencapai sasaran organisasi atau perusahaan. Jadi ada sumber daya manusia, ada non-manusia, kemudian digunakan untuk mencapai goal-nya dengan cara yang efisien dan efektif. Berarti nanti kalau ada kata-kata manajemen proyek, menyangkut tentang proses yang ada di proyek tersebut, gitu ya. Next slide. Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa kita penting menetapkan tujuan dari mengatur atau memanage tadi, gitu ya? Apakah kita boleh atau kita kalau nggak mempunyai tujuan itu bisa dilakukan manajemen atau bisa kita lakukan pengaturan? Slide selanjutnya. Nah, di sini adalah item-item ya, yang ketika kita itu menetapkan tujuan, maka ada hal-hal yang akan mengikutinya. Nah, contohnya kalian sendiri, tujuan kalian proyek untuk 2 tahun yang ini ya, tahun kemarin sama tahun ini proyekmu adalah kuliah lagi. Ketika kalian mempunyai proyek itu melanjutkan kuliah, maka ada dorongan perilaku yang menuju kuliah tersebut, yaitu hadir, itu dorongan perilaku. Kemudian ada tindakan untuk menetapkan prioritas. Ketika tujuanmu itu kuliah, maka prioritas misalnya budgeting gitu ya, digunakan untuk mendanai kuliah, sehingga kalian menabung dari uang yang didapat ketika bekerja atau beraktivitas yang menghasilkan uang. Kalau tidak punya tujuan kuliah lagi, maka pastilah kita tidak akan menabung atau tidak akan menyisihkan uang untuk membayar SPP karena itu bukan prioritas gitu ya. Berhubung itu prioritas, maka kita melakukan sebuah aktivitas, yaitu mendahulukan yang penting tadi itu dalam konteks proyek yang kalian lakukan. Kemudian berikutnya adalah membantu untuk fokus. Membantu untuk fokus itu berarti kalian ketika proyeknya adalah kuliah, ya fokus diutamakan setelah menetapkan skala prioritas, fokus di kuliah. Fokusnya bagaimana? Ya ketika waktu kuliah, mengusahakan dengan sangat ikut. Ketika ada tugas-tugas, mengusahakan dengan sangat mengerjakan. Nah, hal-hal tersebut ketika disambi-sambi ya, atau kalian tidak hanya kuliah saja, ada pekerjaan, kemudian ada aktivitas lainnya. Karena fokusnya saat ini adalah kuliah, maka kuliah itu menjadi perhatian utama, ya. Selain prioritas itu berarti prioritas itu yang nomor 1 ya. Kuliah itu juga menjadi fokusnya, sesuatu yang selalu diutamakan, dilihat atau dikerjakan. Nah, berikutnya ketika tujuan kalian kuliah itu, maka ada yang terukur. Yang terukur itu apa? Kemajuan dari progres kuliahnya. Dinyatakan dengan apa gitu ya? Dinyatakan dengan pertama, kalau kita menghitung waktunya maka akan sampai pada UTS, UAS. Berarti UTS itu untuk mengukur kemajuan 6 bulan
pertama kuliah atau separuh semester. Dilihat, diukur kemajuannya. Kemajuan dari apa? Pengetahuan yang didapat. Kalau sudah selesai 1 semester, maka diukur lagi kemajuannya dengan UAS. Apa yang diukur? Juga ilmu yang dipahami. Karena kenapa? Ketika kalian tujuannya adalah kuliah, itu mengenhance atau meningkatkan kemampuan dan daya nalar, daya pikir dari pribadi yang kuliah tersebut. Yang terakhir itu mengatasi penundaan. Nah, kalau sudah ditetapkan tujuannya kuliah itu pasti ada akhirnya, yaitu lulus. Insya Allah kalian lulus tahun ini atau tahun depan? Tahun kapan yang diinginkan lulus? Tahun depan, Bu. Targetmu kapan lulusnya? Maret. Oh, Maret. Masih Maret. Oh, Maret. Ya, wisudanya Maret. Maret itu bukannya wisudanya aja. Nah, kalau umpama kalian sudah menetapkan close-nya ya, tujuan itu goal-nya itu berakhir bulan Maret, maka kalian harus mengatasi hal-hal yang menimbulkan penundaan, alias jangan sampai jadwalnya tersebut meleset. Gitu ya. Kalau jadwalnya meleset, maka tujuan proyek kuliah ini akan tidak tercapai tepat waktu atau dalam bahasa proyeknya terdelay atau terganjal oleh sesuatu gitu ya. Apa tuh contohnya? Nanti ya banyak kalau selain kuliah itu ya. Proyeknya tidak jadi diresmikan pada tahun ini karena terganjal sesuatu gitu ya. Sesuatunya kalau yang paling populer kalau proyek untuk jalan raya, terganjalnya apa? Terganjal pembebasan lahan karena yang punya lahan menolak umpamanya seperti itu. Itu menjadi salah satu hal-hal yang bisa menunda selesainya atau tercapainya tujuan. Nah, kalau kalian nggak punya tujuan, maka semua yang disebutkan ini menjadi tidak perlu. Sehingga proyek ini menjadi bukan lagi sebuah proyek. Karena kenapa? Proyek itu ada awal dan ada akhir, ada mulai dan ada berhenti. Jadi kalau tidak ada durasinya, kalau berjalannya itu tanpa batas waktu gitu ya, itu namanya bukan proyek. Jadi harap diingat, proyek itu harus memiliki batas waktu yang jelas. Nah, batas waktu yang jelas itu ada karena kita mempunyai tujuan. Ya, kalau orang nggak punya tujuan, maka dia nggak punya batas waktu. Pertanyaannya umpamanya begini, kapan kamu lulus kuliah? Wah, nggak tahu ya, aku belum mikir. Nah, itu berarti kamu nggak punya tujuan untuk lulusnya kapan. Kalau tidak punya tujuan, maka secara perilaku itu juga asal-asalan atau semau gue. Kau tidak punya skala prioritas, kau tidak fokus, tidak perlu ada ukuran kemajuan, jadi lewat aja UAS, UTS lewat aja, dan kamu tidak masalah tertunda-tunda. Nah, ini ketika kamu tidak mempunyai tujuan kuliah. Lah, kalau tujuan kuliah itu jelas, umpamanya ya, aku tujuannya kuliah itu supaya bisa mencapai jenjang strata sarjana. Nah, gunanya apa kalau kita sarjana? Bisa meningkatkan karir, gitu ya, atau bisa meningkatkan daya tawar. Nah, itu jelas tujuannya. Sehingga perilaku yang akan terjadi, kemudian skala prioritas yang ditetapkan,
dan fokus yang dilakukan semuanya digunakan untuk membuat semakin bertambah maju dan tidak perlu menunda-nunda. Nah, itulah kenapa seperti itu ya. Oke, Ilyas, next slide. Nah, dimulai ya ini sebetulnya kata-kata apa ya, semacam kayak kata-kata mutiara. Begin with the end in mind. Jadi dimulai dengan mengakhiri pola pikir ya, atau end in mind itu kamu berpikirnya itu kamu harus sudah menyelesaikan caramu berpikir. Bahasanya Jawa itu ojo ngrambyang, ya kamu paham ya. Kalau kamu sudah menyelesaikan caramu berpikir itu, kamu sudah finish, maka kamu berarti akan memulai sesuatunya itu dengan sungguh-sungguh. Kalau belum, maka kamu akan masih gentayangan pikiranmu, belum mempunyai akhir, dan kemudian belum mempunyai tujuan. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu niat ya, niat dari kampus memberikan kuliah manajemen proyek. Artinya ketika kita mengajari kalian itu konsep manajemen proyek, nanti diharapkan kalian sudah selesai dengan segala keraguan-raguan. Begitu kalian selesai kuliah, sudah langsung bisa gas. Nah, oke, next slide. Next slide. Nah, ini sesuatu yang seperti itu ya. Artinya ya sudah seperti itu. Siapa yang butuh gitu ya, kamu bisa baca. Yang jelas perusahaan, semua tipe organisasi, ya jelaslah butuh kalau itu. Karena kalau nggak punya konsep seperti itu, ya berarti orang kan tidak perlu mengatur-ngatur gitu ya. Nah, mengapa dibutuhkan? Nah, itu tadi, mencapai tujuan, menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang terakhir ini penting banget, mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, dari 3 hal tersebut, itu menjadi inti ketika kita mampu melakukan manajemen proyek atau kita memahami manajemen proyek. Next slide berikutnya, Mbak. Nah, ini yang selalu didengung-dengungkan ya, terutama ketika kalau efisiensinya tidak diberlakukan, maka cost-nya tinggi. Nah, ini efisiensi itu mempunyai korelasi atau berhubungan erat dengan yang namanya budgeting atau biaya. Di sini disebutkan efisiensi, kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Berarti benar itu parameternya sesuai dengan tujuan dari pekerjaan tersebut, gitu ya. Derajat atau tingkat pengorbanan dari suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Contoh, ketika kita kuliah, kamu pakai online ini adalah part dari efisiensi. Coba kalau kamu bolehnya hanya offline, kamu tidak bisa kerja, ya kan? Ini adalah part dari efisiensi proses belajar mengajar. Nah, pada konsep matematika, efisiensi itu disebutkan rasio ya, perbandingan antara keluaran dan masukan. Nah, keluarannya apa? Keluarannya kalau yang namanya efisiensi proyek itu adalah hasilnya bagus, produktivitasnya meningkat, performanya tinggi. Inputnya yang selalu urusan SDM tenaga kerja, kemudian bahan baku, jelas ini. Kemudian uang atau biaya produksi ya.
Yang berikutnya adalah biaya modal, ada mesin dan ada waktu pengerjaan. Mengapa waktu juga merupakan input? Karena yang namanya hasil serta performance itu selalu diukur berdasarkan waktu. Nah, contohnya lagi kalau kuliah, waktunya sama, kemudian hasil IPK-nya tinggi. Maka ketika dibagi, Anda sudah bisa melampaui 3,5 sekian, maka disebutlah performanya cum laude atau dipujikan. Nah, itu ketika kita ngomong proyeknya adalah kuliah. Tapi kalau proyeknya umpama nih seperti gambar ini pembangunan jalan, maka ketika kita ngomong waktu semakin cepat, berarti tenaga kerja semakin bisa jadi semakin banyak ya, karena harus menguber waktu. Dan bahan bakunya bagaimana? Bahan bakunya mungkin dalam konteks kalau jalan itu ya berarti langsung bisa banyak gitu ya. Langsung melimpah ruah sehingga nggak pakai tertunda-tunda. Nah, ini berimplikasi atau akan menghasilkan kemahalan, biaya yang mahal. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu tolok ukur, satu ya dari beberapa tolok ukur ketika kita membuat rancangan proyek. Apakah efisien atau tidak? Pertanyaannya seperti itu. Next. Nah, ini ada manajer efisien itu berarti orang yang melakukan ya. Mencapai output yang lebih tinggi, oh jelas dari input. Meminimalkan biaya penggunaan, oh itu juga normatif ya, artinya ya sudah begitulah dari dulu. Kalau uangnya makin sedikit yang dipakai, berarti dia makin efisien gitu ya. Memaksimumkan output dengan jumlah input yang terbatas. Nah ini efisien banget, hemat gitu ya, dengan jumlah tenaga kerja yang tidak banyak, ternyata bisa menghasilkan seperti yang diinginkan. Jadi dia bisa menghemat jumlah SDM. Karena apa? Nah, karenanya bisa bermacam-macam ya kalau efisien itu. Oke, 10, next. Nah, tadi efisien, sekarang efektif. Di sini disebutkan kalau efektif itu kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kalau tadi itu efisien itu terkait sama uang, waktu gitu ya, yang menghasilkan perform bagaimana. Kalau ini adalah efektif kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat. Jadi sifatnya tuh ada ini, mampu memilih tujuan yang tepat itu berarti efektif. Derajat atau tingkat pencapaian hasil yang diharapkan. Nah, kalau melihat konteks ini ya, jadi kamu belajar melalui online. Apakah efisien? Ya, segi waktu efisien, nggak perlu jalan. Apakah efektif? Akan terlihat efektif apabila hasil yang terukur tersebut ya, di sini kalau kamu ya UTS UAS kamu bisa dapat nilai bagus, kemudian ketika kamu di masyarakat kamu ternyata juga diakui menjadi lebih pintar ketika kamu sudah belajar di sini, maka ini disebut efektif. Tingkat pencapaian hasil yang diharapkan. Jadi ada tingkat pencapaian hasil yang diharapkan itu disebut efektif. Jadi ketika kalian itu hasilnya kuliah kok menambahi kemampuanmu dalam beranalisa, maka kuliah yang kamu lakukan ini benar-benar yang disebut efisien dan efektif. Efisien dari segi jarak waktu, efektif dari segi kemampuan, knowledge atau pengetahuan yang kalian dapatkan. Nah,
Seorang yang disebut manajer efektif apabila dapat memilih pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan cara yang tepat untuk mencapai tujuannya. Jadi dia itu ketika memilih pekerjaan, melakukan sesuatu ya, ini caranya itu tepat untuk mencapai tujuan. Caranya ya, caranya. Jadi kita lebih cenderung pada caranya yang diambil bagaimana akan menghasilkan hal-hal yang bagaimana. Bagaimana tadi dalam tanda petik hasilnya itu apakah bagus, apakah meningkat, apakah spektakuler gitu ya. Itu ketika kita melakukan klaim bahwa oh ini efektif gitu, ini efisien, efektif gitu. Sekolah yang semodel ini sudah efisien, efektif pula. Biar kamu tahu kalau efektifnya dari mana kuliah model online. Ternyata kemampuan analisamu meningkat dan tidak kalah dengan yang reguler, umpamanya seperti itu. Itu memang goalnya yang diinginkan. Oke, next. Sudah seri yang terakhir, Bu. Oh ya, sudah habis ya ini. Nah, ini yang kemudian nanti kita buat sebagai materi untuk TA. Aku belum sampai untuk menanyaimu ya, Mbak. Sekarang kita pindah ke, bentar, nanti browsing ya. Kita nanti, nih dengarkan ya, baik-baik untuk materi yang akan kalian ambil sebagai menu UTS. Ini nanti kita akan menganalisa sebuah proyek. Ya, menganalisa sebuah proyek. Proyek tersebut nanti akan kita analisa seperti yang ini. Aku tambahin lagi. Bentar. Aku masukkan ke tempatmu. Oke, Ilyas, kamu pindah ke next PPT. Sudah masuk next PPT-nya. Mohon maaf, Bu Agi, di saya belum terkirim di WA. Oh, salah tempat. Tar. Bentar ya. Salah tempat ke tetangga. Manajemen proyek. Oke ya, sama kan ini ya. Jadi tetap ini dari yang materi yang dari Bu Arum, tadi juga aku sudah menyelesaikan beberapa dari ini mungkin lebih banyak ya dari 15 ini. Nah,
Nanti ketika kamu, ini sama ini, kalau proyek, tadi yang manajemen, sekarang proyeknya, kegiatan yang memiliki jangka waktu terbatas, alokasi sumber daya tertentu, dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas. Ini kalau proyek, ya. Jadi tadi mengatur itu seperti itu tadi, kemudian proyek itu seperti itu tadi. Next slide. Nah, cirinya ada tujuannya, kemudian memiliki produk akhir atau hasil kerja akhir. Terus kita bisa melihat berapakah biayanya, sasarannya atau timeline ya, sasaran atau timeline, sasaran jadwal atau timeline, serta kriteria mutu dalam proses mencapai tujuan. Jadi kamu mau mutunya bagaimana? Ini kalau kita membicarakan yang paling gampang terlihat itu ya proyek perumahan ya, karena terlihat apakah perumahan itu mutunya premium gitu ya, ketika melihat rumah dengan segala macam yang ditentukannya. Kemudian berikutnya memiliki ciri sifatnya temporer atau sementara dan dibatasi dengan jadwal ada penyelesaiannya, kapan itu selesai gitu ya, ada batasnya. Yang terakhir sifatnya tidak rutin, tidak berulang-ulang. Jenis dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung. Ini kalau yang paling populer nih ya proyek bansos kemarin gitu ya. Tidak berulang-ulang, jadi tidak terus-menerus ada, hanya tertentu, dikeluarkan pada saat-saat tertentu. Nah, ini akan berubah intensitasnya. Intensitas itu berarti banyaknya yang kemudian diberikan, serta jenis bantuan yang diberikan bisa berbeda-beda. Next. Nah, ini ada proyek itu ada 3 ya, ada anggaran, mutu, jadwal. Itu. Ketika kita ngomong proyek, jadwal jelas, anggaran jelas, mutu jelas. Jadi ketiganya ini merupakan ciri-ciri dari adanya proyek. Berikutnya. Nah, di sini akan terlihat bagaimanakah tipe-tipe proyek gitu ya. Ada yang jenis dan intensitas kegiatan cepat berubah dalam kurun waktu yang pendek. Kurun waktunya berarti pendek, cepat berubah. Sifat kegiatan non-rutin dengan sasarannya jelas, waktu terbatas, atau bisa dibilang crash program. Tidak selalu ada, cepat pelaksanaannya, waktunya terbatas itu cepat gitu ya. Sasarannya jelas. Kemudian ada sifat kegiatan yang bermacam-macam serta meliputi berbagai keahlian. Kalau proyek itu bermacam-macam ya jelas ya, karena tergantung dari kebutuhannya. Bersifat multi-kompleks, satu proyek pastilah tidak hanya punya satu perihal, tetapi mesti mempunyai beberapa perihal, dan itu sebutnya multi-kompleks. Contoh saja yang paling kelihatan, proyek pembuatan jalan tol, maka multi-kompleksnya apa? Yang pertama, mengedukasi orang-orang yang kebetulan tanahnya terkena royland proyek, karena belum tentu mereka bisa langsung sepakat. Kedua, meneliti tentang AMDAL-nya, analisa mengenai dampak lingkungan, sehingga bisa diantisipasi ketika jalan tol tersebut dibangun.
Ketiga, merelokasi penduduk yang rumahnya tertimpa jalur tol. Nah, ini relokasi itu berarti nyarikan lagi tempat, dan tidak hanya satu, bisa jadi ada sekelompok, sedesa gitu ya. Yang terakhir apa? Kalau sebelumnya penduduk tersebut memiliki mata pencarian yang berada di tempat yang terkena jalan tol tadi, maka harus diedukasi, kalau bisa diganti, kalau tidak bisa harus diberi ganti lokasi untuk mata pencarian yang misalnya sawah. Sawahnya di situ. Maka ketika diganti, adakah diganti duit? Ada yang mau duit, ada pula yang nggak mau duit karena urusannya sama sawah, minta diganti sawah. Ya bisa jadi itu menjadi salah satu hal yang mengakibatkan sebuah proyek itu terdiri dari beberapa proyek kecil, yaitu tadi proyek pembebasan lahan, ada proyek penggantian lahan, ada proyek relokasi penduduk gitu ya. Itu termasuk proyek-proyek yang sebetulnya ketika kita amati, proyek tersebut hanya pada satu nama, yaitu proyek pembangunan jalan tol, mungkin lingkar mana gitu ya, yang panjangnya bisa 30 km atau 40 km gitu ya, seperti itu kompleksnya. Nah, kegiatan ini berlangsung sekali lewat dengan kadar resiko tinggi ya. Kalau contohnya proyek jalan tol tadi ya benar juga. Ya setelah jalannya jadi ya selesai. Sekali saja dengan kadar resiko tinggi. Ya tinggi kalau kita berjumpa dengan sekelompok masyarakat yang menolak. Bagaimana caranya? Padahal ya sudah harus lewat situ gitu kan. Ini resikonya juga yang menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan. Gitu. Kemudian ada lagi peserta mempunyai multi sasaran yang seringkali berbeda. Peserta proyek ini karena mengakomodasi beberapa kepentingan, maka bisa jadi kepentingan tersebut sasarannya itu nggak sama. Gitu ya. Ini kalau belum ada contohnya memang susah, tapi kalau kita ngambil contoh jalan tol masih lumayan lah, karena bisa jadi nanti kita menelaah untuk yang sifatnya multi sasaran tadi. Nah, next. Nah, ini macam-macam proyek. Ada konstruksi, manufaktur, penelitian, pengembangan, proyek pelayanan manajemen, proyek kapita. Aku berhenti sampai di sini. Kemudian aku melompat ke materi UTS besok. Materi UTS besok. Materi UTS besok ini aku akan menyediakan satu proyek yang harus kamu ulas. Ya. Harus kamu ulas. Artinya, mengulasnya apa? Mengulasnya tentang proyek tersebut. Kamu harus melihat sisi proyek tersebut. Nah, karena ini tidak bisa dikerjakan hanya 2 jam, kalau 2 jam itu namanya bukan ulasan ya, berarti kalau kamu 2 jam tidak bisa meriset. Maka UTS ini akan aku share materinya insya Allah besok ya. Nanti PJ bagian nagih aku kalau belum aku share. Ngumpulkannya kapan? Ngumpulkannya pas waktu UTS. Bagaimana? Apakah ada yang belum mendengar? Ini berapa orang yang hadir? Hanya 22 orang soalnya. Oke ya. Nah, apa nanti yang akan kau ulas? Nanti aku tulis
di proyek ini, apa yang akan kamu ulas atau apakah yang harus kamu telaah atau apakah yang harus kamu investigasi gitu ya. Nah, ini aku spill ya untuk macam-macam proyeknya. Besok aku tinggal nemunya yang mana yang jelas mengacu pada area ini. Proyek pelayanan manajemen. Nah, pelayanan manajemen itu proyek umpamanya membuat sistem informasi gitu ya, kependudukan yang kemarin itu. Apa artinya? Artinya ketika kamu itu mempunyai sebuah keperluan ya, ini kalau di Surabaya ini ada yang namanya proyek untuk ini apa namanya kependudukan. Nah, kependudukan itu berarti manajemen kependudukan. Apa? Orang pindah, ada orang menikah, ada akta lahir gitu ya. Ini mengurus untuk kependudukan di Surabaya. Sedangkan proyek kapital itu apa? Yang melibatkan urusan duit-duit. Jadi ini nanti semacam kayak konsorsium untuk membiayai sesuatu gitu ya. Proyek membuat satu konsorsium untuk membiayai sesuatu. Nah, ini menarik ini. Nanti aku carikan contoh-contoh yang nanti aku share sebagai materi UTS. Oke, yang selanjutnya nah, ini inisiasi proyek ya, inisiasi proyek. Ada dari rencana pemerintah. Kemudian ada yang merupakan permintaan pasar. Nah, kemudian ada yang dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, ini dari perusahaan melahirkan satu proyek tersendiri. Contohnya ini Tesla. Wah, ini Tesla yang kemarin baterai nikelnya itu menjadi polemik ketika debat capres ya, pakai nikel atau LFT ya itu. Ternyata Tesla sendiri mempunyai satu proyek di dalam yaitu menemukan baterai yang nggak perlu pakai nikel. Nah, itu proyek yang di dalam perusahaan. Kemudian proyek dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Ini lebih banyak proyek yang sifatnya semacam kayak obat-obatan ya. Contohnya pas pada saat pandemi ya, kita disuntik vaksin, yang vaksinnya mungkin juga belum belum teruji banget karena pada saat membuat itu juga belum diuji, jadi ngobati sambil nguji gitu kan. Itu istilahnya uji coba yang terpaksa gitu ya karena kondisi. Nah, di sini kemudian inisiasi proyek tersebut akan menghasilkan variabel jenis-jenis yang seperti tadi ya. Next slide apa next slide ini? Siklusnya. Bentar, siklusnya ya, siklus proyek. Yang pertama konseptual, konsep dulu. Jadi kalau kamu nggak punya konsep, nggak punya ide yang gagasan, kamu nggak bisa bikin yang namanya proyek. Kemudian ada tahap perencanaan dan pemantapan. Nah, setelah ada gagasannya, kamu kemudian merencanakan. Kalau punya ide seperti ini, bagaimana? Gitu. Kemudian ada yang merencanakan dari idemu, sekaligus mempunyai pemantapan. Jadi ide itu lebih dikonkretkan. Dikonkretkan itu lebih diperjelas gitu ya. Kalau umpamanya, kalau bilang jalan tol seperti tadi, maka langsung ini pakai model jalannya apa? Apakah kita mengaspal atau menggunakan model kayak beton itu? Karena yang kita
sekarang kalau kamu jalan-jalan lewat jalan tol kan ada model jalannya yang tidak sama. Model jalan yang tidak sama. Itu juga berarti tergantung dari apa? Dari tanah yang dilewati. Kenapa yang di ruas ini menggunakan aspal yang mulus seperti ini? Kenapa yang di ruas itu kok menggunakan seperti beton-beton seperti itu gitu. Ternyata diusut menyangkut tentang tanahnya gitu. Kemudian tahap implementasi setelah ada perencanaan yang matang dari kondisi lingkungan, dari berbagai segi, dari sosiologi, baru diimplementasikan. Diimplementasikan itu yang kadang-kadang menimbulkan masalah di lapangan. Contoh yang berita baru-baru ini yang sangat panas ya, ada surat dari otorita IKN yang memberikan petunjuk bagi warga yang berada di dalam area ring satunya IKN untuk melakukan pembongkaran rumah karena proyek IKN mau dilakukan di daerah tersebut, ada implementasi proyek. Karena di situ sudah ada rumah, sementara di atas kertas proyeknya itu mempunyai topik tidak sama, di situ bukan residennya warga itu ya, diharapkan mereka untuk pergi, pindah. Nah, sebelumnya pasti sudah ada perencanaan dan pemantapan. Hanya apakah hal tersebut menjadi satu hal yang disepakati ketika tahap konseptual itu diberlakukan. Jadi ketika masih ada ide itu kemudian di-share ke publik, apakah mereka yang berada di situ juga menyepakati? Itu yang kemudian menjadi tidak tahu. Dan ketika direncanakan sudah matang, versi mereka, versi pimpinan proyek, dan secara analisa sudah mantap dari versi pimpinan proyek juga, ketika di lapangan diimplementasikan, maka kendalanya terlihat bahwa daerah tersebut belum clear, masyarakatnya belum pindah. Nah, ketika hendak diberlakukan proses implementasi proyek, terjadilah friksi ya. Sehingga kalau mau masuk ke tahap berikutnya, utilisasi ini masih terkendala ini. Terjadi penundaan. Nah, itu ketika kita mengamati dari siklus atau kehidupan dari sebuah proyek. Tahapannya apa? Ini nggak bisa dibolak-balik ya. Ini urut. Jadi siklus ini urut. Oke, next. Nah, ini tahapan yang tadi diterangkan. Dari gambar ini ada grafik yang menjelaskan satu hal, yaitu keperluan sumber daya. Saatnya masih konsep ya, konseptual, maka kita membutuhkan sedikit sumber daya. Ketika rencana anggaran kita semakin banyak yang kita butuhkan. Nah, implementasi itu ada mobilisasi, engineering, kemudian pengadaan dan konstruksi itu memakan sumber daya terbesar dalam episode perproyekan ini, implementasi itu. Cuma setelah waktu berlalu dia akan menurun sampai pada titik akhir selesai atau terminated, yaitu ketika kita sudah akan melakukan feedback, akan melihat kembali. Jadi sumber daya terbesar dengan waktu itu terlihat ketika kita pada tahapan implementasi. Itu ya.
Di Surabaya kayaknya masih 41 atau 42. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke ya, ini aku masih mencuri waktu untuk yang terakhir ini. Mungkin aku tanyakan kepada ini siapa ini? Muktabar, satu Muktabar. Slide berikutnya. Coba Mas, tolong dibacakan Mas. Saya Bu Muktabar. Bacakan. Tentang manajemen proyek. Manajemen proyek adalah merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Lebih jauh menggunakan pendekatan sistem dan hierarki atau arus kegiatan, baik vertikal maupun horizontal. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan itu pendekatan sistem dari hierarki ya. Hierarki itu berarti tahapan. Arus kegiatan vertikal maupun horizontal. Vertikal maupun horizontal itu kalau kalian lihat mana yang vertikal, mana yang horizontal itu ya tadi grafik tadi ya. Ada waktu, ada sumber daya. Jadi vertikal itu yang naik itu berarti sumber daya, horizontal itu berbasis waktu. Itu yang kemudian sesuatunya akan dilakukan di situ. Merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan yang ada di vertikal tadi ya, untuk mencapai sasaran jangka pendek waktu tadi yang telah ditentukan. Jadi sumber daya itu yang vertikal, kemudian waktu yang horizontal itu kita buat optimum. Kalau waktunya delewer atau waktunya itu nggak ada batasannya, nah ini masalah. Karena kenapa? Berarti imbuh bayarannya, duit itu keluarnya kosnya semakin banyak. Oke ya, slide berikutnya. Oke. Project Management Body of Knowledge. Nah ini ya. Merupakan atribut yang berkaitan dengan konsep dan prinsip yang spesifik dari profesi yang bersangkutan. Aku prefer selanjutnya 12 untuk dibacakan oleh Novenda. 12. Coba 12. Ya. Silakan Novenda. Ya Bu, apa suara saya sudah terdengar? Terdengar. Ya baik. Jadi fungsi PMBUK ada 8 fungsi PMBOK atau BUK menurut PMI. Nah, 4 fungsi dasar ini ada terbagi jadi 2 ya, 4 fungsi dasar sama 4 fungsi integrasi. Untuk 4 fungsi dasar, yang pertama yaitu pengelolaan lingkup proyek, kedua pengelolaan waktu atau jadwal, ketiga pengelolaan biaya, dan keempat pengelolaan kualitas atau mutu. Kemudian untuk 4 fungsi integrasinya, yang pertama ada pengelolaan sumber daya manusia dan non-manusia, pengelolaan kontrak dan pembelian, pengelolaan resiko, dan yang terakhir pengelolaan komunikasi. Oke, jadi ini adalah ketika kamu ini ya, knowledge itu apa? Knowledge itu pengetahuan ya. Jadi ketika kamu ada proyek itu sebetulnya kita memiliki dua hal yang dua hal besar ya, dua hal besar itu makro itu. Yang pertama ada dasar yang harus dimiliki. Setelah kita punya dasar yang harus dimiliki, kita punya integrasi yang mengintegrasikan. Jadi kalau integrated itu kan yang menjadikan satu ya, yang menjadikan satu, yang membuat sempurna. Kalau dasar itu berarti basicnya, sesuatu yang kamu harus punya.
Jadi sesuatu yang harus kamu punya, ini nanti juga akan kamu jadikan cara untuk menganalisa besok UTS ya. Pengelolaan lingkup proyeknya apa? Tadi bilang jalan tol. Waktunya, jadwalnya bagaimana? Berapa kilo sih? Umpamanya ada 50 kilo, maka step-stepnya terjadinya sampai jadi 50 kilo clear jadi jalan itu pengelolaan jadwalnya bagaimana? Gitu ya. Biayanya berapa kalau 50 km jalan tol? Kualitasnya mau bagaimana nih? 50 km itu melintasi model tanah yang sama atau berbeda-beda. Nah, ini mau dibuat jalan bagaimana nih? Ini seperti itu. Kemudian integrasinya, tadi sudah ada semua kan? Kamu akan melakukan pengelolaan sumber daya manusia dan bukan manusia. Manusia itu adalah orang-orang yang bekerja di lapangan, sehingga bisa mewujudkan jalan tol tadi. Non-manusianya adalah mesin-mesinnya. Kadang kita melupakan yang non-manusia. Tapi kalau non-manusia atau yang mesin-mesin itu tidak kita efisienkan, kita bisa mubazir kebanyakan mesin, tapi habis itu kerjanya cuma sebentar, terus mari ngono gak kepake. Itu kalau kita tidak mengantisipasi dengan baik. Apakah ini beli atau sewa gitu ya, atau bagaimana untuk perusahaan yang memenangkan tender pembuatan jalan tol. Kemudian pengelolaan kontrak dan pembelian. Ya, kontrak itu berarti bisa nyewa tadi ya. Pembelian berarti membeli sesuatu yang jelas, beli aspal lah. Kemudian pengelolaan resiko. Resiko itu ya tadi itu ketika kita mindah orang yang mau rumahnya dibuat jalan tol, gimana nih? Ada resiko pemindahan orang, resiko pemindahan sawah, resiko pembuatan fasilitas umum gitu ya. Itu karena kita jalan tolnya ya di situ sehingga nabrak yang sudah eksis. Kamu harus melakukan analisa lagi sehingga yang eksis itu bisa kita pindahkan dengan resiko-resiko yang bisa kita petakan. Terutama resiko sosial dan uang. Yang terakhir pengelolaan komunikasi. Adakah kalian bisa memberikan edukasi dengan cara omong-omong tadi ya? Ngomong gimana? Apakah ini warga desa ini bisa kita edukasi, kita omongin bahwa ini benar kalian ini menunjang proyek ini. Nah, di sisi lain ketika kita melakukan komunikasi dengan baik di lapangan, kita juga memberikan ganti untung supaya tidak menimbulkan arus balik. Orang gak terima gitu ya, gak terima ketika terjadi harinya. Ini berarti besok digunakan untuk menganalisa proyek yang nanti jadi materi ujian. Lanjutnya, Mbak. Oke, silahkan dibaca oleh siapa ini? Ilyas, ayo Ilyas. Ya, baik, Bu. Izin membacakan. Pengalaman menunjukkan para pimpro dan pelaku proyek tidak mempunyai persiapan untuk mengelola atau menduduki jabatan proyek. Biasanya persoalan berasal dari pucuk pimpinan perusahaan dengan menunjuk seseorang sebagai penanggung jawab proyek non-project oriented company dengan alasan sebagai berikut, yaitu memiliki keahlian teknis sesuai dengan lingkup proyek tersedia pada saat itu, yaitu pada waktu diperlukan manajer lini yang berpengalaman yang mampu memecah masalah manajerial dan memiliki indikasi bersedia menghadapi tantangan. Ini berasal dari beberapa hal yang kemudian dianalisa. Pimpronya itu kadang-kadang tidak memiliki pengalaman gitu ya. Nanti kita cek ini, apakah Pinpro otorita IKN itu mempunyai segudang pengalaman yang memang dia bisa proyek, ataukah memang sekedar jabatan politis gitu ya. Tapi itu nanti saja.
14 berarti tanda tanya ya. Coba kau slide 14. Nah, 15. Nah, inilah yang kemudian nanti kita akan melompat dari ini, project management skill, ke setelah UTS namanya mempelajari bagaimana menjadi seorang project manager. Project manager ya. Berarti orang yang menjalankan proyek. Kalau yang tadi yang kemarin itu adalah bagaimana sebuah proyek itu dikelola. Dikelolanya kan tidak terlalu ruwet ya, cuman tadi itu ada kalau kita mau lihat ya 8 ini sudah di golong-golongan, ada skema dasar, ada yang integrasi. Sekarang yang terakhir ini adalah bagaimana nanti skill itu berarti kemampuan ya. Project management skill itu kemampuan mengatur proyek itu tergantung dari ada leadership, ada communication, ada problem solving, ada negotiation, ada influencing the organization, ada mentoring, dan proses and technical expertise. Nah, bab terakhir, slide terakhir ini nanti akan join in atau akan menggandeng konsep menjadi seorang project manager. Kalau ini project management ya. Project management skill berarti kemampuan untuk pengaturan proyek itu harus berada di area ini. Sedangkan setelah ini nanti kita mempelajari project manager skill. Oke ya. Nah, pas malam ini menjelang maghrib, belum malam ya, menjelang maghrib sore 5.40, 1 menit sebelum buka puasa versi Surabaya ya, kita menyelesaikan materi untuk menganalisa UTS yang kita selenggarakan minggu depan, tetapi kamu boleh mengerjakan mulai besok ya, karena kalau dikerjakan minggu depan hanya 2 jam, tidak bisa menghasilkan maksimal. Segala pertanyaan boleh kamu layangkan melalui WhatsApp ya, karena kita ada di situ, nanti soalnya juga aku taruh di situ ya. Oke, pas 541, terima kasih untuk tim share screen, Elias, Novenda, dan Muktabar. Aku ucapkan selamat berbuka puasa ya. Silahkan kita mengakhiri. Mohon maaf lahir dan batin. See you lagi di UTS minggu depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama. Matiin ya. Selamat berbuka puasa.